Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hadir hari ini? Banyak. Siapa? Nursila, Duka, Nursila siapa? Nursila. Izin terus? Rizka Alfa, Rizka Alfa, Izin. Emi Alfa, Sudah itu saja. Nah, izin. Sudah. Kita doakan yang sakit agar cepat sembuh ya. Coba sebelum kita belajar dirapikan dulu meja dan kursinya, kalau ada sampah dibuang dulu. Banyak sampahnya. Buang dulu kalau ada sampahnya. Sampahnya buang dulu, kursinya itu lah digeser sini. Mirip. Ini lah ya. Selanjutnya sebelum kita masuk ke pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Pelajaran minggu kemarin itu apa ya? FTP? Apa sih itu FTP Center? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Coba Putri. Apa FTP Center? Buatkan suaranya. transfer protokol atau yang lebih dikenal dengan sebuah FTP merupakan jenis protokol yang saat ini cukup populer dalam hal transfer data dunia maya, baik itu update maupun download. Selain dapat diakses dan dioperasikan oleh berbagai mesin dengan platform berbeda-beda, FTP juga mendukung model autentikasi dan protokol data dengan beberapa data akses paket yang dapat Sudah. Dirangkum aja, dirangkum. Jadi maksudnya FTP itu adalah apa? jenis protokol. Benar sekali. Selanjutnya materi kita pada pagi hari ini yaitu prinsip dan cara kerja DHCP. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba siapa ya? Ini siapa namanya? Dibaca dulu. Tujuan pembelajaran: menentukan konsep DHCP server, melakukan konfigurasi DHCP server, menentukan cara konfigurasi DHCP server, melakukan konfigurasi DHCP server. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita. Jadi kita pada pagi hari ini kita itu akan mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu 1 ada menentukan konsep DHCP server, yang kedua melakukan konfigurasi DHCP server, dan ketiga menentukan cara konfigurasi DHCP, dan yang terakhir melakukan konfigurasi DHCP server. Lanjut ya. Pengertian DHCP. Coba Ibu pengen bacakan itu, Mistia. Pengertian DHCP server. DHCP server Atau dynamic host configuration protocol adalah protokol yang digunakan untuk mendukung penyebaran otomatis alamat internet protokol atau IP ke perangkat lain. Nah, di sini maksudnya dari DHCP ini adalah protokol yang digunakan untuk mendukung penyebaran otomatis alamat internet protokol atau IP. Biasa kita sebutkan IP address. Nah, DHCP ini mendukung untuk memberikan atau menyebarkan alamat IP ke perangkat lain. Misalkan satu ini tuh punya laptop ke laptop lain. Nah, jadi dia itu sudah otomatis ada IP-nya. Jadi ini IP 1, IP 2, misalkan
Lanjut Pristia baca. Dalam sistem kerjanya, DHCP merupakan protokol yang mencakup dua jenis, yaitu DHCP server dan DHCP client. Client. Nah, di sini dalam sistem kerjanya ada dua DHCP itu, ada DHCP server, ada DHCP client. Nah, di sini ada perbedaan DHCP server dan DHCP client. Ini DHCP server. Coba ini siapa? Anggi, dibaca perbedaan DHCP server. Perbedaan DHCP server dan DHCP client. DHCP server adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengisi, menetapkan, dan mendistribusikan alamat IP secara otomatis ke setiap klien di jaringan yang sama. Sedangkan DHCP server adalah salah satu yang membantu administrator dalam menetapkan alamat IP. Adanya layanan DHCP server dapat meminimalisir kesalahan saat memasukkan alamat IP secara manual. Ini Bulan. Oh, ada sebelahnya. DHCP client. DHCP client adalah perangkat yang terhubung atau disinkronkan dengan server DHCP. Perangkat ini akan meminta alamat IP dan menerima konfigurasi dari server DHCP sehingga dapat terhubung ke jaringan dengan baik. Klien DHCP ini dapat dianggap sebagai pihak yang meminta alamat IP dan memastikan bahwa dia menerima alamat IP yang benar. Ya, terima kasih Ibu udah dibaca. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi perbedaan DHCP server dan DHCP client. Kalau DHCP server ini adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengisi, menetapkan dan mendistribusikan alamat IP secara otomatis. Kayak tadi kan, kalau misalkan kita ada laptop atau PC, nah dia itu langsung otomatis tertulis IP-nya. Nah, di sini DHCP server adalah salah satu yang membantu administrator. Kemarin administrator itu apa? Masih ingat? Apa administrator kemarin? Seseorang yang ada yang tahu? Ya boleh, apa itu? Sebutkan dikit suaranya. Seseorang yang Mengatur pemberkasan data, laporan, dan mengurus suatu data yang ada pada jaringan. ya, benar. Nah, jadi dia itu membantu seorang administrator itu dalam menetapkan alamat IP. Jadi administrator ini nggak ribet-ribet lagi mau nulis-nulis 192, 168 enggak. Jadi kalau dengan DHCP server ini udah secara otomatis sudah langsung ada IP address-nya. Sedangkan DHCP client ini adalah perangkat yang terhubung atau disinkronkan dengan DHCP server. Perangkat ini akan meminta alamat IP dan menerima konfigurasi dari server DHCP sehingga dapat terhubung ke jaringan dengan baik. Nah, DHCP client ini menerima dari DHCP server. Misalkan kayak pusatnya itu di depan laptop Ibu. Nah, ini kalian ini kliennya. Jadi kalian ini menerima langsung dari server. Misalkan Ibu mau kirim file ke klien ini kelompok 1, kelompok 2 misalkan. Jadi DHCP client ini tinggal menerima dari DHCP server. Ngerti? Ada yang tanya? Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak kita lanjut. Nah, di sini ada fungsi dari DHCP server. Coba Ibu mau ini yang baca? Ya. Fungsi dari DHCP server mencegah terjadinya IPA konflik, dapat mengelola dan mendistribusikan alamat IP, dapat memperbaharui alamat IP secara otomatis, mendukung penggunaan kembali alamat IP. Nah, di sini ada 4 fungsi DHCP server. Sebenarnya sih ada banyak ya. Ibu cuma mengambil 4 poinnya saja. Yang pertama, 1, mencegah terjadinya IP konflik. Misalkan kalau IP itu ditulis manual, biasanya kan sering tabrakan, kecelakaan di internet, kan kecelakaan di jalan ya. Contohnya, misalkan kadang, Bu, ini error Bu, dari PC 1 ke PC 2 nggak bisa dikirim file. Kenapa? Karena terjadinya konflik. Jadi kan kalau ditulis IP itu manual, jadinya error mengirim ke sini
dua ini nggak bisa. Nah, jadinya fungsinya itu ada DHCP server ini biar tidak terjadinya konflik terjadinya IP address. Yang kedua, dapat mengelola dan mendistribusikan IP, alamat IP. Nah, yang tadi yang Ibu bilang tadi, itu bisa dikelola, diisi, pokoknya diatur oleh DHCP server. Sedangkan yang nomor 3, dapat memperbarui alamat IP secara otomatis. Misalkan kalau IP laptop 1 ini dan laptop nomor 3 misalkan, dia itu nggak sinkron. Nah, jadi dia ini diperbarui, bisa DHCP ini memperbarui, gantinya sama administrator ganti. Nah, yang terakhir, mendukung penggunaan kembali alamat IP. Misalkan udah diganti nih, contohnya tadi kan nggak sinkron, ya. Diganti nih sama si DHCP. Jadi dia itu didukung penggunaan kembali alamat IP. Ada yang tanya? Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kemarin kan Ibu sudah memberikan kalian latihan membuat rancangan proses kerja DHCP. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya kelompok 3. Sekarang duduk di kelompoknya masing-masing. Inilah Pak. Ya. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah duduk di masing-masing kelompok? Sudah. Selanjutnya ini adalah latihan kalian. Yang kelompok pertama yaitu membuat cara kerja DHCP server. Nah, terus nanti kalian presentasi menjelaskan prinsip cara kerja DHCP server. Kelompok 1, ya. Kelompok 2 membuat skema jaringan dengan DHCP relay server. Nanti presentasinya menjelaskan skema jaringan dengan DHCP relay server. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 3 yaitu membuat proses kerja DHCP. Dan dipresentasikan juga, dijelaskan proses kerjanya. Nah, sekarang untuk kelompok yang pertama siapa yang mau maju? Kelompok 1, 2, dan 3, siapa yang mau maju duluan? Aku. Kelompok berapa kamu? 1. Kelompok 1. Ya silahkan bawa kursinya ke sini. Biar aku ada. Enggak, semua maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Melisa. Saya sebagai moderator dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara kerja DHCP server. Prinsip cara kerja DHCP server yaitu dan yang akan dibacakan oleh saudari Andi. Prinsip kerja DHCP server. DHCP server umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk didistribusikan kepada klien yang disebut sebagai DHCP call. Setiap klien kemudian akan menyewa alamat IP dari DHCP call untuk waktu yang ditentukan oleh DHCP. Biasanya hingga beberapa hari. Manakala waktu penyewaan alamat IP tersebut habis masanya, klien akan meminta kepada server untuk memberikan alamat IP yang baru atau memperpanjangnya. Cara kerja DHCP. Proses yang terjadi pada layanan DHCP sebagai berikut. 1. IP-less request. Komputer klien meminta alamat IP secara server. 2. IP-less offer. DHCP server yang memiliki list alamat IP memberikan penawaran kepada komputer klien. 3. IP-less selection. Komputer klien memilih atau menyeleksi penawaran yang pertama kali diberikan DHCP. Dibacakan oleh saudari Kopi Aristari. Syarat untuk instalasi dan konfigurasi DHCP.
Sebelum menggunakan DHCP server, Anda harus memperhatikan langkah-langkah atau persyaratan instalasi berikut. Yang pertama, alamat IP statis. Alamat IP ini akan digunakan sebagai media layanan dan telah dikonfigurasi menggunakan Ethernet ke Berlin. Yang kedua, jika Anda menggunakan DVD Debian 9, pastikan untuk menyiapkan paket instalasi untuk DVD kedua terlebih dahulu. Yang ketiga, jika Anda menggunakan repositori software online, konfigurasi daftar sumber harus benar. Yang keempat, langkah selanjutnya masuk ke root mode instalasi DHCP server dengan perintah berikut: apt-0 get install isc DHCP server. Yang kelima, setelah selesai, tekan Y untuk memulai instalasi. Yang keenam, jika DHCP server sudah terinstalasi namun ada pesan error DHCP server saat dijalankan, hal ini normal karena tidak dikonfigurasi. Yang ketujuh, kemudian konfigurasi dengan membuka file dhcpd.winchon yang terletak di etc DHCP. Dapat menjelaskan gambarnya? Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang gambar cara kerja DHCP server. Dan akan dijelaskan oleh Putri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja DHCP server. Ini ada perangkat klien. Dan di sini ada tanda panah atau kursor disebut dengan broadcast, disk chopper. Dan di bawahnya ada request, unicast, dan offer. Berikutnya lagi ada selection dan I know let go. Dan di sampingnya lagi ada perangkat server, yaitu DHCP port. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin ditanyakan? Yang boleh siapa? Sekali lagi ada yang mau ditanyakan tentang cara kerja DHCP server? Masih bingung atau dimulai Atau masih kurang jelas pengertiannya? Sudah ada? Sudah cukup? Ya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Amelia Susanti
Baiklah, yang kedua di sini akan menjelaskan cara kerja yang dibacakan. Cara kerja DHCP adalah secara sederhana adalah mengarahkan paket DHCP di software ke DHCP server yang terletak pada segmen yang berbeda. Itu DHCP server memberikan paket DHCP offer, maka paket ini akan diteruskan oleh switch ke FC yang bersangkutan dengan FC akan membalas dengan paket DHCP request, di mana paket ini akan diteruskan oleh switch ke DHCP server, kemudian ke DHCP server akan memberikan persetujuan yang diteruskan paket DHCP ACK yang akan diteruskan juga oleh switch ke segmen dengan FC itu berada. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan cara kerja DHCP server yang akan dijelaskan oleh Yudho Ferdinand. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja DHCP server. Server. Yang pertama di sini ada DHCP server. Terus ke atas yaitu ada switch 1. Dilanjutkan dari switch 1 ke DHCP relay server. Terus dilanjutkan lagi ke switch 2 dan dilanjutkan lagi ke komputer real. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin itu saja. Baik, ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Tidak ada. Apakah sudah jelas? Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amelia Susanti sebagai guru bidang studi administrasi sistem jaringan. Berdiri. Kami dari Bawah Muda ingin menjelaskan tentang proses kerja DHCP yang akan digambar oleh Heri Husan. DHCP adalah protokol untuk mengelola pemberian konfigurasi jaringan secara otomatis agar perangkat-perangkat yang terhubung dalam satu jaringan dapat saling berkomunikasi. DHCP memiliki fungsi utama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. DHCP akan memberikan kemudahan bagi seseorang network administrator dalam mengelola jaringan komputer karena alokasi IP address dapat ditentukan secara otomatis di dalam satu kali kerja. Dan selanjutnya akan digunakan oleh PET kerja. DHCP dimulai dengan proses yang disebut discover. Discover ini dilakukan oleh perangkat klien dengan mengirimkan DHCP discover usai kepada server. Jadi, klien akan mengirim pesan kepada server untuk memberitahukan bahwa klien tersebut butuh konfigurasi jaringan. Pesan DHCP discover berisi pengidentifikasi unik untuk klien, biasanya alamat MAC atau MAC. Pesan tersebut mungkin juga berisi permintaan lain seperti opsi yang diminta, misalnya subnet mask, server, nama domain, atau rute statis. Pesan dikirim sebagai syarat. Dan gambar proses kerja DHCP yang akan dijelaskan oleh Dia Amelia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja DHCP
Diskomker. Yang pertama DHCP Diskomker. Yang kedua DHCP Opor. Yang ketiga DHCP Refresh. Yang keempat DHCP proses kerja di HCP. Sudah. Baiklah, sampai sini ada yang ditanyakan. Bila tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok masing-masing dari kelompok 1, 2, dan 3. Sudah dijelaskan teman-teman tadi cara kerja DHCP server, skema jaringan dengan DHCP relay dan server, terus yang terakhir proses kerja DHCP. Jadi sekarang sudah paham apa itu DHCP? Paham. Coba ibu ingin mengulang yang ibu jelaskan tadi. DHCP itu apa? Kalau usah dilihat buku, langsung itunya aja. Maksudnya DHCP itu apa? Ada yang tahu? Yang tadi ibu jelasin tadi? Jadi nggak ngerti tadi. DHCP itu apa? Gak usah secara lengkap. Jadi kalian tahu aja apa. Tadi untuk apa tadi? DHCP itu? Untuk apa? Jadi protokol. Apa? Jadi protokol yang bekerja secara klien. Coba ulang-ulang, benar-benar. Ayo. Apa untuk? Jenis protokol yang bekerja pada sisi klien atau secara otomatis menyediakan apa? IP address. Yang lain? Apa itu? Tadi DHCP kan ada DHCP itu dibagi menjadi berapa? Dua. Apa aja? Perbedaannya tadi apa aja perbedaannya? Ingat nggak? Nah, yuk. Kalau DHCP klien tadi dia itu apa tugasnya? Apa? Apa? Menerima apa? Contoh. Hah? Menerima IP. Ada lagi? DHCP server apa? Ini tadi DHCP klien. DHCP server untuk apa? Mengirim. Jadi DHCP server itu mengirim atau pusatnya, sedangkan DHCP klien untuk Menerima. Itu siapa? Selanjutnya kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mau dibaca ini? Kesimpulan dengan menggunakan DHCP server, seorang administrator tidak lagi direpotkan untuk menentukan alamat IP pada komputer. Karena selama terhubung dengan server atau yang mempunyai layanan DHCP, maka alamat IP diberikan secara otomatis kepada komputer klien. Beranjak dari hal tersebut, ada satu kekurangan yang dimiliki DHCP server, yaitu apabila server mati, maka semua komputer akan terputus dan tidak bisa saling terhubung. Ya. Saling terhubung. Ya. Jadi bacakan semuanya tadi kesimpulan kita pada pagi hari ini pada pelajaran DHCP server, yaitu dengan menggunakan DHCP server seseorang administrator tidak lagi direpotkan untuk menentukan alamat IP pada komputer, karena selama terhubung dengan server atau yang mempunyai layanan DHCP, misalkan kalau komputer atau laptop itu ada layanan DHCP-nya. Jadi si administrator ini ataupun pusatnya itu nggak repot lagi nentuin alamat IP. Oh di sini nih harus 1,
harus dua enggak. Jadi nggak repot dia. Kalau sudah mempunyai layanan DHCP. Maka alamat IP yang diberikan secara otomatis kepada komputer klien. Beranjak dari hal tersebut ada satu kekurangan yang dimiliki DHCP, yaitu apabila server mati maka semua komputer akan terputus dan tidak bisa saling terhubung. Nah, kekurangan DHCP ini misalkan servernya mati, layanannya misalkan kayak mati lampu gitu, hilang semua. Jadi IP-IP itu hilang. Ini kekurangan dari DHCP. Kekurangannya misalkan kalau beli mati lampu hilang, IP-nya hilang, segala yang ada di DHCP kalian itu hilang. Itu kekurangan dari DHCP. Kelebihannya itu tadi, dia bisa memberikan otomatis alamat IP ke semua jaringan. Gitu. Ngerti? Paham? Ya mungkin itu saja ya pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran minggu depan, ada yang udah mencatat bab 5? Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Pelajaran kita pagi hari ini kita cukupkan sampai saat ini ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan bab baru, bab 5 ya. Nah, terus itu saja yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.